Haleluya. Puji Tuhan. Salam saudaraku, keluarga besar Sekolah Penuai, khususnya para guru karyawan Sekolah Penuai yang saya kasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam Penuai Bible Teaching. Sebagaimana kita tahu bahwa Lembaga Pendidikan Sekolah Penuai memiliki program Penuai Bible Teaching, yakni sebuah proses pengajaran firman Tuhan kepada seluruh guru dan karyawan sekolah penuai dan akan diteruskan diajarkan kepada siswa atau peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan yang menyelamatkan. Tujuan sekolah penuai adalah menjadi lembaga pendidikan yang menyelamatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menyelamatkan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjalani hidup bersama Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Saya ulangi ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itulah pembacaan firman dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Nah, saudaraku, sebagai umat Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, seberapa besar kita membiarkan roh itu, seberapa besar kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Terkadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, namun kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Seringkali orang merasa, mungkin juga bercerita sudah menerima Roh Kudus, tapi kenyataannya tidak memberi ruang yang cukup bagi Roh Kudus bekerja memimpin hidupnya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15 ini. Orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup seperti yang akan kita pelajari ini. Ada dua gaya hidup yang akan dimiliki orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, hidup dalam kebenaran. Saya ulangi, hidup dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 tadi dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hidup dalam kebenaran
adalah tindakan hidup jujur. Hidup dalam kebenaran adalah hidupnya tulus. Hidup dalam kebenaran, dia taat sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, serta meneladani Tuhan Yesus tanpa kepalsuan atau manipulasi. Seharusnya kehadiran Roh Kudus dalam diri seorang itu berfungsi, berdampak sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Namun seringkali orang bertindak sendiri mengabaikan tuntunan Roh Kudus. Sebagai putra-putra Kristus, mari kita menyadari pentingnya kita hidup di Roh Kudus. Kita beri ruang yang luas kepada Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus adalah memimpin atau menuntun ke dalam kebenaran. Seperti dikatakan di ayat 13 tadi. Memimpin, menuntun kepada kebenaran adalah tindakan yang membimbing, tindakan yang mengarahkan, membawa seseorang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan jika peran Roh Kudus itu seperti yang sudah kita pahami tadi, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Dan jika orang mengaku dipimpin Roh Kudus namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, saya ulangi, jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Yang kedua adalah hidup memuliakan Allah. Di ayat 14, Yohanes 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Memuliakan Allah adalah tindakan mengakui, adalah tindakan menghormati, adalah tindakan meninggikan, mengagungkan kekudusan serta kedaulatan Allah melalui seluruh aspek kehidupan, lalu puji-pujian dan penyembahan. Siapapun yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, kehadiran Roh Kudus dalam dunia ini berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Lalu, saudaraku, ada hal yang menjadi PR buat kita. Penerapan dalam kehidupan kita. Menjalani hidup bersama Roh Kudus berarti kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Taat saat hati nurani ditegur. Taat saat hati nurani ditegur. Serta memiliki kehausan akan firman Tuhan. Karena itu mintalah pimpinannya setiap hari, setiap pagi. Mintalah pimpinannya setiap hari agar langkah kaki kita tidak menyimpang dari norma-norma kebenaran firman Tuhan. Menjalani hidup bersama Roh Kudus berarti menjauhi keinginan daging. Menjalani hidup bersama Roh Kudus berarti menjauhi keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Tuntunan Roh Kudus memampukan kita mengalahkan ego. Diulang, tuntunan Roh Kudus memampukan kita mengalahkan ego dan keinginan daging. Misalnya keserakahan, kemarahan yang gampang marah, marahnya dikedulukan, akan nyesal. Juga dapat mengalahkan kepahitan atau dendam. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam. Hidup dipimpin Roh Kudus tidak memaksakan kehendak sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Selain kita menjauhi keinginan daging, selain menjauhi keinginan daging, kita juga harus milih untuk hidup taat. Diulang, hidup taat. Dalam Efesus 4 ayat 30, di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika kita menyimpang dari ajaran firman Tuhan, tidak dengar-dengar pada suara Roh Kudus, tidak ikut dalam tuntunan Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus. Kita enggak taat. Kalau kita taat, tadi kita harus ikuti suara Roh Kudus. Ikuti dan pasrah kepada tuntunan Roh Kudus, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus sebenarnya tidak memaksa. Saya tegaskan lagi, Roh Kudus tidak pernah memaksa, namun menasehati. Roh Kudus itu nggak memaksa, tapi mengarahkan, menasehati. Di sini kita perlu merespon dengan taat. Jangan mendukakannya. Jangan membuat Roh Kudus itu berduka atau bersedih. Kalau kita tetap dalam keberdosaan, kita mendukakan Roh Kudus. Mari belajar. Belajar hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Yang berikutnya adalah hidup dalam firman. Meninggalkan kedagingan, menjauhi kedagingan, hidup taat, dan hidup selaras dengan firman. Dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dan di ayat 105, di ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu dalam firman. Saudaraku, perlu kita paham bahwa Roh Kudus dan firman Allah itu selaras. Perlu kita pahami bahwa Roh Kudus dan firman Allah itu selaras. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus berarti hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Yang berikutnya, hidup mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini kita perlu menyadari betapa terbatasnya kita. Betapa kita ini orang yang sering tidak berdaya. Namun terkadang orang merasa sok hebat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita menyadari kita ini banyak keterbatasan. Sehingga kita mengizinkan Roh Kudus menjadi hidup, menggerakkan, penggerak utama dalam keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Apabila Roh Kudus menjadi penggerak utama dalam hidup kita, maka keputusan dan tindakan kita sehari-hari itu dapat memuliakan Tuhan. Sehingga seperti Paulus ajarkan, seperti Paulus saksikan, dia berkata,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tertera dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian dalam Yeremia juga dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi di ayat 7, ya, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, hidup dalam tuntunan Roh Kudus menghasilkan perubahan karakter. Ini nggak kalah penting. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus berarti ada perubahan karakter. Seperti tertera dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, dan seterusnya. Itulah yang harus kita miliki, yang kita hidupi, itu karakter kita dalam Tuhan. Seperti dalam Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita? Tentu kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita hidup di dalam pimpinannya? Sudahkah dua gaya hidup ini tercermin dalam hidup kita, dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita? Mari hiduplah dalam kebenaran, muliakan Allah melalui hidup kita. Hidup dalam kebenaran, memuliakan Allah. Itulah tanda orang yang menjalani hidup bersama Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. Dan kiranya kasih anugerah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin, amin, amin. Sekolah penuai, beriman, berkarakter, berilmu, bertalenta. Bersama Tuhan Yesus, penuai pasti bisa. Kita pasti bisa. Amin.